Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas mengenai isu-isu penelitian yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke. Nah, ini nomor telepon saya dan email bisa kalian hubungi jika ada diskusi lebih lanjut. Bisa juga datang langsung ke gedung FAI, nanti bisa kita diskusi secara langsung. Oke. Nah, sebelum masuk pembahasan, terlebih dahulu kalian harus paham apa itu uh, bidang penelitian di manajemen sumber daya manusia. Jadi MSDM itu khusus membahas mengenai perilaku individu dan perilaku organisasi. Ya, jadi jika kalian itu penelitian yang respondennya adalah nasabah, berarti itu di bidang pemasaran, bukan di bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi bidang manajemen sumber daya manusia khusus membahas mengenai perilaku karyawan, bagaimana karyawan itu berpikir, bagaimana karyawan itu bertindak, bagaimana karyawan itu melakukan suatu keputusan. Oke, kita masuk ke model perilaku individu. Nah, di sini kita lihat karena bidang manajemen sumber daya manusia itu banyak membahas mengenai perilaku atau behavior, sehingga kita lebih banyak harus memahami intensi atau kenapa sih orang berperilaku seperti itu, ya. Jadi orang melakukan sesuatu tindakan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu terdiri dari persepsi yang pertama, ya. Nah, persepsi ini meyakinkan seseorang bagaimana dan apa yang harus dia lakukan gitu. Ketika dia melihat suatu dia akan mengambil sebuah keputusan, dia masuk dalam persepsinya. Persepsinya dia kalau mengambil tindakan A seperti apa, tindakan B seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh individu tersebut sehingga dia mampu melakukan sesuatu pengambilan keputusan yang dianggap benar. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini didasarkan pada kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang sudah pernah dia alami, sehingga diharapkan dengan adanya pengalaman, dia mengambil keputusan bisa lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah personality. Seperti yang kita ketahui ada Big Five personality, kemudian ada juga kita belajar mengenai melankolis, sanguin, kemudian ada pragmatis dan koleris. Nah, itu masuk dalam personality seseorang. Jadi personality juga bisa menentukan tindakan atau intensi yang akan dilakukan seseorang. Dan yang terakhir faktor internalnya adalah attitude. Nah, sikap ini juga sesuatu yang sangat penting yang mengarahkan seseorang kepada tindakannya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini seperti budaya kita kenal bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus melihat budayanya karena budaya ini juga uh, mengarahkan seseorang pada tindakannya. Seperti contoh, jika di Bali itu mayoritas agamanya Hindu, orang masyarakatnya beragama Hindu, maka ketika kita mau menjual daging sapi di sana mungkin tidak akan laku gitu, karena budaya di situ akan mempengaruhi tindakan kita dalam menjual daging sapi tersebut. Oke. Dan yang selanjutnya adalah status sosial. Nah, ini yang sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Kita berperilaku berdasarkan status sosial yang kita miliki, gitu. Seperti kita lihat, misalkan seorang dosen akan berpikir dan berperilaku seperti layaknya seorang dosen. Gitu. Begitu pula dengan yang di atasnya, dia akan berperilaku sesuai dengan status sosialnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran keluarga. Peran keluarga juga akan menentukan perilaku
atau intensi yang akan kita lakukan gitu. Jadi ada masukan-masukan dari keluarga seperti kalau kita hidup di dalam keluarga yang Islami, maka tindakan-tindakan kita itu akan senantiasa berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh keluarga kita. Yang selanjutnya adalah preferensi. Preferensi ini secara umum bisa dikatakan juga sebagai uh, apa namanya, idola ya, bisa juga seperti itu. Jadi kita melihat seseorang itu kita ingin berperilaku seperti dirinya, sehingga itu yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita ke depannya. Nah, seperti contohnya kalau kita preferensi kita itu Nabi Muhammad, maka perilaku-perilaku kita akan mengikuti Nabi Muhammad tersebut. Kalau kita misalkan preferensinya itu orang lain seperti artis mungkin kita akan bertindak dan berperilaku seperti artis tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari faktor eksternal ada stimulasi eksternal atau stimulasi-stimulasi dari luar yang menjadikan kita bertindak sesuatu. Contohnya adalah impulsive buyer, ya, kita menjadi impulsive buyer. Misalkan kita ke suatu supermarket untuk berbelanja A, B, C, D gitu ya, ada A, B, C, D yang ingin kita beli. Ternyata sampai di sana ada promosi dari SPG. Nah, itu namanya stimulasi eksternal sehingga kita tadinya tidak mau membeli E, kita terpaksa membeli atau kita ada intensi atau berperilaku untuk membeli produk E tersebut karena ada stimulasi eksternal. Oke, jadi uh, dari stimulasi-stimulasi eksternal tersebut akan mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan. Dalam contoh tadi melakukan pembelian. Nah, jika kita lihat di sini, faktor internal dan eksternal itu saling berhubungan. Ketika ada faktor internal dan eksternal, maka seseorang akan melakukan uh, suatu perilaku. Oke, dan dari faktor internal dan eksternal tersebut akan membentuk konsep diri seseorang. Jadi bagaimana dia berpikir untuk melakukan sesuatu dan itu akan mempengaruhi gaya hidupnya. Jadi contohnya tadi misalkan ada preferensi, jika kita preferensinya itu si A, maka kita gaya hidupnya cenderung mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh si A, gaya berpakaiannya dan seterusnya. Kemudian konsep diri. Nah, konsep diri ini juga bisa diartikan sebagai uh, suatu prinsip dari uh, faktor internal dan eksternal tersebut akan melahirkan prinsip hidup, misalkan prinsip hidup yang uh, kita yakini, misalkan kita tidak boleh makan makanan yang haram, kita tidak boleh berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Nah, itu akan membentuk konsep diri kita yang nantinya akan mengarah pada behavior kita. Nah, dari konsep diri dan gaya hidup tersebut, maka akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Jadi, kita harus mengenali dulu masalah-masalah apa yang akan kita hadapi. Kemudian, pencarian informasi. Jadi, menurut uh, pengalaman saya, menurut persepsi saya, menurut pembelajaran saya, yang tadi itu faktor internal dan eksternal tadi, itu apa yang akan konsekuensi yang saya dapat ketika saya membeli A, B, atau C. Kemudian ada alternatif pilihan yaitu A, B, C. Kemudian dari alternatif pilihan tersebut kita evaluasi kira-kira mana yang lebih bagus sehingga kita membuat suatu keputusan. Nah, secara sederhananya tergambar seperti ini ya. Jadi perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kemudian itu yang akan membentuk konsep diri dan gaya hidup dan akan berujung pada perilaku atau proses pengambilan keputusan. Nah, dari proses pengambilan keputusan ini yang sudah kita lakukan, maka akan balik lagi ke
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu internal dan eksternal melalui pengalaman, sehingga kita sudah memiliki pengalaman dari proses pengambilan keputusan sebelumnya, sehingga diharapkan dari pengalaman tersebut ke depannya kita akan uh, mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Nah, jika kita pahami uh, model perilaku individu ini, maka kita akan bisa merumuskan beberapa metode atau beberapa tema penelitian. Karena ini adalah black box yang ada di dalam uh, manajemen sumber daya manusia. Harus paham ini terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh identifikasi gap penelitian kualitatif. Kita lihat di sini, ini contoh-contoh pemikiran-pemikiran dari black box tadi yang sudah kita bahas. Yaitu yang pertama, kenapa akhir-akhir ini banyak karyawan bank syariah memutuskan untuk resign. Nah, kita berpikir, kok kok banyak orang yang sudah bekerja di bank syariah tapi memutuskan untuk resign gitu. Apakah mereka itu sudah dapat pekerjaan atau mereka mau berbisnis atau mungkin mereka menganggap bahwa bank syariah juga tidak syariah atau seterusnya. Nah, ini dari kegelisahan-kegelisahan seperti ini itu bisa memunculkan gap penelitian dalam penelitian kualitatif sehingga kita bisa membahas insight yang ada di dalam kegelisahan tersebut. Kemudian yang kedua kita contohkan di sini ada bagaimana seorang karyawan bank dapat profesional dalam melayani nasabah sedangkan mereka bekerja di bawah tekanan dan memiliki banyak masalah di luar pekerjaan. Jadi kalau kita lihat industri perbankan itu merupakan salah satu industri yang tingkat stres karyawannya tinggi. Tapi setiap kita masuk ke bank, selalu mereka itu menyapa kita dengan senyuman gitu ya, dengan profesional. Nah, kok bisa mereka seperti itu? Nah, ini juga merupakan salah satu gap penelitian yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai bank syariah ditinjau dari teori Maslow. Seperti yang kita ketahui, ada teori Maslow itu namanya hierarchy of need, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu meliputi makan, minum, dan seterusnya. Jadi menurut Maslow ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan itu akan meningkat ke kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah itu baru ke sosial. Habis kebutuhan sosial, masuk ke kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi kita harus memahami misalkan karyawan bank syariah itu dia berada di dalam hierarchy of need yang mana. Ketika masih kebutuhan dasar, masih membutuhkan makan, minum, jangan kita beri beban kerja yang banyak karena mereka tidak akan suka di situ. Nah, sehingga bisa menyarankan kepada manajer harus melakukan apa. Selanjutnya adalah uh, seperti apa karakter individu yang dapat dilihat dalam teori evaluasi kognitif. Nah, seperti yang kita ketahui, teori evaluasi kognitif oleh Edward Deci ini mengatakan, ini agak aneh sendiri ya, kalau menurut orang awam, uh, jadi dia mengatakan gaji itu atau pendapatan atau upah itu akan menurunkan motivasi intrinsik, akan menurunkan semangat kerja seseorang. Nah, kalau kita pikir kok bisa seperti itu? Ternyata dalam teori ini Edward Deci mengatakan atau menjelaskan dengan sangat jelas dan kita akhirnya bisa paham gitu. Tapi orang-orang yang dikatakan Edward Deci tersebut mungkin ya sangat jarang yang kita temui sehingga itu bisa menjadi gap dalam penelitian. Selanjutnya adalah seberapa efektif penerapan telekommuting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, pada masa pandemi atau COVID ini telekommuting banyak sekali dilakukan ya. Kita kenal ada namanya WFH, work from home. Jadi
Ini sebenarnya konsep sudah lama dikembangkan oleh manajemen sumber daya manusia. Jadi intinya adalah uh, bekerja itu secara fleksibel, tidak harus datang ke kantor, bisa dari rumah, bisa dari mana saja gitu, dengan dibantu oleh teknologi. Nah, apakah efektif pekerjaan-pekerjaan WFH tersebut dilakukan atau seberapa efektif? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu research gap dalam penelitian manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian kuantitatif. Nah, seperti kita lihat di sini ada gambar panah variabel kinerja terhadap kepuasan kerja. Jadi kemudian variabel kinerja terhadap turnover intention. Seperti kita ketahui, ketika kinerja itu meningkat, maka seseorang itu akan merasa puas ya dalam pekerjaannya dan dia juga cenderung enggan atau turnover intentionnya malah menurun gitu. Itu teori yang kita ketahui. Tetapi ada beberapa juga penelitian yang mengatakan bahwa kinerja tersebut ketika tinggi bisa menyebabkan kepuasan kerjanya rendah dan turnover intensinya tinggi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Alasannya adalah ketika seseorang itu berkinerja tinggi, maka dia tidak puas bekerja di situ. Mungkin saja dia bisa bekerja di perusahaan yang lebih baik sehingga turnover intensinya malah tinggi di situ. Malah kebalik dengan penelitian-penelitian yang sudah banyak terjadi. Nah, dari ini kita bisa melihat ada inkonsistensi hasil penelitian yang terjadi di dalam pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja dan turnover intention. Sehingga kira-kira kita akan menambahkan satu variabel moderasi. Contohnya kita tambahkan misalkan di sini adalah komitmen afektif sebagai variabel moderasi. Jadi kinerja karyawan itu bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap kepuasan kerja dan turnover intention tergantung komitmen karyawan tersebut. Jika karyawan tersebut itu komitmen afektifnya tinggi, dia merasa memiliki organisasi, dia merasa organisasi bagian dari dirinya, maka kinerja karyawan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Artinya dia semakin tinggi kinerjanya atau semakin baik dia bekerja, maka dia semakin puas bekerja di dalam organisasi tersebut atau dia enggan untuk meninggalkan organisasi tersebut karena komitmennya tinggi di situ ya. Atau misalkan kita ganti variabel moderasinya dengan citra perusahaan. Ini juga bisa gitu ya. Jadi tergantung perusahaannya di mana dulu. Jadi seorang yang kinerjanya baik kalau dia uh, tinggal atau dia bekerja di perusahaan yang dia impikan atau yang citra perusahaan tersebut baik menurut dia, maka dia akan puas dalam bekerja. Tapi kalau kinerjanya baik, tapi citra perusahaannya itu perusahaannya buruk, atau dia hanya menganggap dia bekerja di situ sebagai batu loncatan saja untuk ke perusahaan yang lebih baik lagi, maka semakin bagus dia bekerja di situ, maka kepuasan kerjanya malah menurun di situ karena dia berharap bisa masuk ke perusahaan yang lebih bagus dari yang sekarang sehingga kepuasan kerjanya menurun dan turnover intensinya meningkat. Nah, penelitian-penelitian seperti ini yang akan kita bahas di dalam manajemen sumber daya manusia. Contoh lain, di sini kita coba variabel mediasi. Nah, kita lihat supervisor incivility dan coworker incivility itu akan mempengaruhi burnout seseorang. Jadi, ketidaksopanan yang dilakukan oleh pemimpin, oleh atasan, oleh rekan kerja itu akan membuat seseorang itu merasa malas atau bosan atau merasa stres dalam bekerja gitu ya, sehingga dia akan berpengaruh positif semakin ketidaksopanan supervisor dan coworker itu semakin tinggi, maka orang semakin merasa lelah dalam bekerja. Nah, sehingga dari merasa lelah dalam bekerja tersebut bisa mempengaruhi OCB seseorang. Orang akan cenderung untuk tidak melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya dia, walaupun itu baik gitu. Seperti menolong teman dan seterusnya. Orang
enggan untuk menolong temannya sendiri atau menolong organisasinya atau berkata-berkata baik mengenai organisasinya karena dia merasakan ada ketidaksopanan yang dia rasakan, yang dia alami, yang dilakukan oleh pemimpinnya dan uh, rekan kerjanya, sehingga dia enggan untuk melakukan OCB. Atau juga kita bisa ganti OCB-nya dengan komitmen. Orang yang lelah emosionalnya bisa uh, mempengaruhi komitmennya. Dia akan berpikir ketika saya akan dapat pekerjaan di luar yang sama atau yang lebih baik, maka saya akan pindah dari organisasinya, sehingga burnout terhadap komitmen itu akan berpengaruh negatif. Semakin tinggi burnout, maka komitmen seseorang akan semakin menurun. Oke, atau bisa juga kita ganti dengan work family conflict. Orang yang sudah lelah di dalam sebuah organisasi atau perusahaannya atau tempat kerjanya, maka dia sulit membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya dia. Karena tuntutan terlalu banyak di dalam sebuah organisasi sehingga orang uh, mengalami konflik peran yang ada di dalam dirinya. Nah, atau juga bisa kita ganti burnout dengan variabel lain seperti stres yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Nah, dari pemikiran-pemikiran atau hasil uh, seperti ini itu bisa memunculkan suatu research yang ada di dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, contoh lain ini penelitian yang dipublikasikan di dalam Journal of Organizational Behavior tahun 2018. Nah, jurnal ini salah satu jurnal top tier atau 10 besar jurnal manajemen yang ada di dunia ya. Jadi dia itu kuartal 1, kualitinya 1 itu. Itu jurnal yang salah satu jurnal top tier di bidang manajemen. Kita lihat di sini judulnya Examining the Interpersonal Process and Consequence of Leader-Member Exchange Comparison, the Role of Procedural Justice Climate. Jadi penelitian ini sangat sederhana sekali cara uh, apa namanya mengembangkan gap penelitiannya. Jadi dia mengatakan di sini rekan kerja yang hire LMX atau rekan kerja yang dekat dengan pemimpinnya, maka akan menimbulkan kecemburuan atau keirian seseorang atau karyawan yang lain, sehingga karyawan yang lain itu berpikir seperti merasa ketidakadilan yang dia alami. Kok cuma dia yang dekat, kok cuma dia yang disenyumin, kok cuma dia yang sering dikasih pujian dan seterusnya. Itu namanya coworker hire LMX. Jadi di sini procedural justice climate di sini atau uh, iklim keadilan prosedural yang terjadi dalam sebuah organisasi itu bisa uh, membuat seseorang itu dekat dan tidak dekat dengan pemimpinnya. Nah, itu akan mempengaruhi orang yang dekat dengan pemimpinnya akan membuat temannya iri, sehingga dari temannya iri itu akan memunculkan behavior, yaitu seperti menggunjing temannya atau misalkan mengucilkan temannya. Nah, ini ide-ide sederhana seperti ini bisa menjadi penelitian yang sangat luar biasa di dalam manajemen sumber daya manusia. Berawal dari kenapa ya dia seperti itu, atau berawal dari uh, yang sudah dialami, atau berawal dari uh, apa yang banyak dikeluhkan oleh karyawan. Nah, kita harus mencoba untuk memulai penelitian ya. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, penelitian tidak sesulit yang kalian bayangkan karena banyak banyak mahasiswa itu yang menganggap skripsi atau penelitian skripsi itu seperti momok yang menakutkan gitu ya. Uh, tapi tidak semudah yang kalian lakukan sehingga mereka hanya membuat penelitian ala kadarnya begitu. Jadi tidak terdapat gap penelitian, masalahnya tidak tahu di mana, terlalu fokus dengan
objek penelitian sehingga gapnya tidak terlihat gitu ya. Jadi saya berharap dengan adanya video ini teman-teman bisa melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama ada faktor internal dan eksternal di sini ya. Faktor internal dulu akan kita bahas. Yang pertama adalah sadar diri. Yang pertama kalian harus sadar bahwa uh, mau sampai kapan kalian menjadi mahasiswa S1 atau sadar diri teman-temannya sudah lulus atau teman-temannya sudah menyusun skripsi, teman-temannya sudah ujian proposal. Mau sampai kapan kalian minta uang terus kepada orang tua untuk uh, kuliah S1 kalau bisa lulus cepat kenapa harus lambat? Jadi sadar diri dulu ya. Kalau sudah sadar, baru yang kedua adalah kenali potensi diri. Jadi kenali passion kalian di mana. Jangan ikut-ikut teman. Teman meneliti MSDM, kalian juga ikut di situ padahal kalian tidak suka dengan MSDM. Atau misalkan kalian meneliti, kalian ngobrol saja tidak nyambung tapi mau melakukan penelitian kualitatif. Nah, itu kan agak aneh gitu ya. Jadi tidak akan dapat insight dari data tersebut. Sehingga kenali potensi diri kalian. Kalau ngobrol saja tidak nyambung, jangan melakukan penelitian kualitatif gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak suka dengan keuangan, jangan meneliti keuangan, nanti agak kesusahan di situ, akan menimbulkan kemalasan gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut teman, ketika teman meneliti ini kita meneliti itu gitu. Jadi harus kenali potensi diri kalian. Yang selanjutnya adalah upgrade diri. Nah, ini juga harus kalian sadari. Jadi upgrade diri itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita. Biasanya kita itu nonton film, biasanya kita nongkrong, main game gitu. Kita harus mulai upgrade diri kita. Bagaimana? Mulai baca artikel-artikel penelitian, kemudian mulai main ke perpus gitu ya. Kalau buka HP itu mulai cari isu-isu penelitian, bukan main TikTok dan seterusnya. Nah, kemudian ada faktor eksternalnya di sini. Yang pertama harus berdoa, libatkan Allah dalam setiap tindakan kita, karena manusia hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan gitu. Jadi uh, biasanya kalau skripsi itu yang saya alami juga, tingkat keimanan kita akan bertambah gitu ya. Jadi berdoa, selalu berdoa, libatkan Allah. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Jadi cari lingkungan yang mengajak kalian untuk senantiasa mengingat penelitian atau mengingat skripsi. Jangan mengingat mall gitu. Jadi lingkungan yang mendukung itu cari teman-teman yang kira-kira bisa menambah semangat ketika kalian menyusun skripsi. Dan yang terakhir adalah cari guru yang tepat. Jadi uh, kalau kalian menganggap ada teman kalian yang lebih bisa dari kalian dan mereka itu uh, bisa membantu dalam uh, merumuskan gap penelitian, ya berguru dengan mereka gitu, jangan malu-malu. Atau berguru dengan dosen yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia kalau kalian skripsinya mengenai manajemen sumber daya manusia. Ya, baik. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Saya berharap teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan saya tadi. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.